Halo Bunda, jumpa lagi di channel Rini Hipno TV. Kali ini aku mau bahas nih tentang BPJS. Jadi kemarin itu aku lahiran secara sisa dengan menggunakan BPJS. Jadi aku mau berbagi pengalaman aku gimana caranya menggunakan kartu BPJS dengan 0 rupiah. Jadi simak video ini sampai habis ya. Jadi kemarin itu aku lahiran secara sesar dengan menggunakan BPJS dan aku itu benar-benar gratis, nggak ada mengeluarkan sedikit pun biaya. Kecuali kalau misalnya kita tuh pengen naik kelas ya, alias dari kelas 3 mau naik ke kelas 2 atau dari kelas 2 mau naik ke kelas 1 atau mau naik ke kelas VIP, itu baru menambah biaya. Tapi kalau misalnya cuma pengobatan biasa dan nggak ada naik kelas, itu biayanya gratis ditanggung oleh pemerintah ya, karena kita bayar iuran tiap bulannya. Jadi apa aja sih syaratnya supaya lahiran itu bisa gratis? Jadi punya step-step ya, punya langkah-langkah juga yang harus kita lakukan nih. Gimana aja nih langkahnya? Jadi syarat yang pertama untuk melahirkan dengan menggunakan BPJS adalah yang pertama itu pastikan kalau kita itu udah terdaftar dalam BPJS. Jadi kita tuh harus jadi peserta BPJS dulu baru bisa ya, ya iyalah ya. Terus yang kedua adalah kita itu kartunya adalah kartu yang aktif. Jadi walaupun kita udah terdaftar tapi nggak pernah bayar-bayar itu percuma juga ya. Jadi kita itu selain udah terdaftar jadi anggota BPJS juga harus aktif kartunya. Apa sih syaratnya biar kartu BPJS kita tuh jadi aktif? Ya kita tuh bayar per bulan. Jadi bayar iuran per bulan ya. Misalnya di kelas 1 bayar sekian. Jadi per bulan itu harus dibayar. Jadi nggak boleh nunggak. Tapi kalau misalnya kita nunggak, kita harus bayar dulu tunggakan itu, baru bisa deh BPJS kita itu aktif kembali. Jadi kalau misalnya udah tahu hamil ya, dari awal hamil itu harus diurus BPJS-nya. Jadi kalau misalnya BPJS-nya udah lama nggak dibayar ya dibayar dulu gitu biar aktif kembali. Jadi itu adalah syaratnya BPJS kita itu harus aktif. Dan terus apalagi sih syaratnya biar kita itu bisa pakai BPJS untuk melahirkan? Ya kita itu harus punya buku yang namanya ini nih, buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Jadi apa sih Kak buku KIA ini? Buku KIA ini tuh adalah buku yang menurut aku penting banget ya pas melahirkan. Itu nggak melahirkan aja sih, ini tuh dari awal hamil memang berguna banget. Jadi di sini tuh banyak banget ada catatan dokter kita tuh dari pengukuran berat badan kita waktu hamil, terus periksa letak dan denyut jantung janin. Pokoknya ini tuh lengkap banget. Dan di sini di buku KIA ini itu juga ada kayak apa ya? Kayak pengetahuan juga sih dari kita hamil sampai nanti kita menyusui, semua itu lengkap. Dan ini tuh di bagian sini untuk anak dan di sini tuh untuk ibu. Jadi kalau misalnya kita udah melahirkan, jadi kalau yang untuk anak di sini untuk mencatat kapan jadwal imunisasi, di sini ada. Jadi penting banget ya buku KIA ini kalau misalnya kalian pasien BPJS, karena ini pasti ditanya sama petugasnya nanti buku KIA-nya mana gitu. Dan gimana caranya mendapatkan buku ini ya? Jadi pas awal hamil aku periksakan ke puskesmas. Awalnya sih iseng-iseng aja pengen cek-cek gitu beneran hamil atau enggak. Dan ternyata emang buku KIA itu adanya di puskesmas ya. Dan teman aku juga bilang ada di bidan. Tapi aku juga nggak tahu ya semua bidan ada buku KIA ini atau enggak. Yang jelas aku itu dapatnya di puskesmas. Jadi kalau misalnya kalian mau cek awal kehamilan boleh di puskesmas, karena menurut aku lebih bagus di puskesmas karena di awalnya itu kita dicek labor, kita dicek darah, terus dicek urin juga. Jadi menurut aku kalau mau cek awal kehamilan sih di puskesmas aja gitu. Syarat selanjutnya untuk kita pasien BPJS, apalagi langkah selanjutnya, yaitu kita harus berobat di klinik Vaskes pertama. Jadi
di kartu BPJS kita itu kan ada tuh namanya klinik ya. Kliniknya tuh di mana? Jadi kita harus berobat di klinik yang tercantum di kartu BPJS kita itu. Jadi minimal 4 kali dikontrol di klinik BPJS yang vaskes pertama yang ada di kartu BPJS kita. Jadi itu adalah syarat yang harus dipenuhi ya supaya kita bisa nanti lahiran pakai kartu BPJS. Jadi kemarin itu aku baru kontrol di klinik vaskes pertama ketika aku udah memasuki usia kandungan 7 bulan. Jadi pas 7 bulan itu aku udah mulai was-was ya, aku belum ada kontrol, jadi aku harus segera kontrol biar nanti nggak mepet, siapa tahu nanti lahirannya cepat kan, aku belum ada pergi ke vaskes pertama, jadi buat was-was ya. Jadi aku pas kehamilan 7 bulan baru aku pergi kontrol ke vaskes pertama, klinik vaskes pertama maksudnya. Jadi setelah itu aku pergi ke kontrol. Pas di 7 bulan itu semuanya aman, detak jantung aman, terus tensi aman, dan tibalah aku kontrol di usia kandungan 8 bulan. Jadi kata bidannya, kalau misalnya melahirkan itu ada 3 opsi. Yang pertama bisa 2 minggu lebih cepat dari HPL, yang kedua itu bisa pas di jadwal HPL, dan yang ketiga itu bisa lebih lama dari jadwal HPL. Jadi menjelang 9 bulan aku tuh harus ditentukan aku tuh lahirannya bisa normal atau sesar. Jadi memasuki 9 bulan aku kontrol lagi ke vaskes pertama. Jadi pas di vaskes pertama aku dicek semuanya gitu, denyut jantung bayi, terus letak janinnya gimana, terus tensi aku gimana gitu, dan ternyata tensi aku tinggi. Padahal sebelumnya itu tensi aku normal ya, tapi karena mungkin mau melahirkan jadi pikiran udah kayak gimana ya, udah stres, jadi makanya tensi aku tinggi. Terus kata bidannya coba 3 hari lagi ke sini diukur tensi, dan akhirnya aku 3 hari lagi ke sana dan ternyata tensi aku tetap tinggi, dan akhirnya aku dirujuk untuk ke rumah untuk kontrol ke dokter di salah satu rumah sakit. Jadi kata kakak bidan itu kalau misalnya aku bisa normal itu bakal dirujuk ke rumah bidan, tapi karena mungkin dia udah ada bayangan ya kalau aku itu bakal disesar karena tensi aku tinggi, makanya aku dirujuk ke rumah sakit. Dan ternyata aku juga emang akhir-akhirnya ujung-ujungnya aku juga emang disesar gitu. Jadi seperti itu prosedur gimana caranya untuk kita menggunakan BPJS secara gratis. Jadi itu gampang banget sih sebenarnya, nggak banyak sih yang bilang kalau BPJS itu ribet ya, tapi nggak juga sih menurut aku. Semuanya tuh kalau misalnya kita emang ikutin step-step langkahnya, semuanya tuh bisa berjalan dengan lancar. Dan sekian dulu video aku, semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.